Hey kid, don't ever let them get inside your head. Seusai menemani Hweso membeli seragam baru, mereka berdua singgah di sebuah tos serba untuk membeli makanan. Di sela-sela makan, Bongsok dan Hweso pun saling menceritakan kesibukan orang tua masing-masing. Ibu Bongsok yang selalu seorang diri sibuk mengelola kedai tonkatsunya, begitu pula dengan ayah Hweso yang baru saja memulai usaha berjualan ayam goreng. Riwayat hidup mereka pun hampir sama, dibesarkan oleh orang tua tunggal. Mereka berdua bahkan sama-sama tak pernah punya teman, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah. Awalnya Bongsok tak percaya melihat kepribadian Hweso yang baik serta wajahnya yang cantik. Sangat aneh jika Hweso tak punya teman. Namun kenyataan yang Hweso katakan memang benar demikian. Beberapa saat kemudian Bongsok melihat Kiso berjalan dalam keadaan sempoyongan dengan wajah yang penuh luka. Ia merasa heran karena seperti yang ia ketahui bahwa Kiso bukan tipe anak yang mudah dihajar. Kiso terkenal pandai berkelahi dan belum ada yang pernah berani melawannya. 2학년 때 전학 왔는데 왔을 때부터 장난 아니었어. 일진 중에서도 일진 막 그런 일진이었어. Kemudian tema obrolan awal mereka kembali berlanjut. Bongsok bahkan memberikan nasihat pada Hweso sesuai apa yang pernah ibunya katakan, bahwa meski orang tua yang mengkhawatirkan anaknya karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan anaknya. Sebaliknya, saat orang tua tahu, maka mereka tidak akan khawatir. Kendati demikian, semua orang tua pasti mendukung anaknya. Maka dari itu, Bongsok pun menyarankan Hweso untuk selalu terbuka kepada ayahnya. 그러면 말씀드려야지, 안 그래? Melihat keakraban Bongsok dan Hweso sepertinya membuat Kang Hun sedikit merasa iri, karena sesungguhnya Kang Hun meskipun seorang ketua kelas dan juga berprestasi, ia adalah anak yang juga tak mempunyai teman. Saat bersama-sama membersihkan kamar mandi atas hukuman karena pagi ini mereka terlambat, tiba-tiba saja Hweso menghampiri Bongsok dan langsung mengoleskan obat pada siku Bongsok yang terluka lantaran terjatuh saat bertabrakan dengannya pagi itu juga. Tentu saja sontak membuat Bongsok terkejut serta gemetar karena ia takut tak bisa mengendalikan tubuhnya. 됐다. 나 이거 필요 없어? 너 가져? Dan benar saja, setelah Hweso beranjak pergi, tubuhnya benar-benar melayang, hingga membuat selang air yang masih menyala itu terjatuh dan menyembur tubuhnya. Seperti biasa, Kang Hun yang telah sampai di rumahnya dengan disambut sang ayah yang selalu setia menunggu kepulangannya itu, kembali teringat ucapan Hweso dan Bongsok tentang alasan mereka berdua menjadi akrab, yaitu karena orang tua mereka sama-sama membuka toko. 부모님 자영업하시고 친구도 없고. Padahal tanpa mereka ketahui, orang tua Kang Hun pun sama seperti orang tua mereka yang juga membuka sebuah toko. Sementara sesampainya Hweso di kedai ayahnya, ia mencoba melakukan apa yang Bongsok katakan. Hweso memberanikan diri mengutarakan pada sang ayah bahwa dirinya mengambil jurusan olahraga. 아빠한테 말 한마디 없이 진로를 마음대로 결정했다고? 문까지 망하던 애가 왜 갑자기 제대냐고? 왜 그런 결정을 했는지. Meski ayahnya sempat terkejut dan meminta penjelasan lantaran jurusan itu tak sesuai dengan tujuan awal putrinya, namun Hweso merasa lega dan bahagia lantaran ayahnya setuju dan memberikan dukungannya atas apa yang Hweso lakukan. 아빠 화이팅! Malam ini, Pak Frank tampak mondar-mandir di depan gedung sekolah. Pak Jisung sang penjaga sekolah yang melihatnya menghampiri dan menegurnya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Frank pergi begitu saja. Namun ada sedikit gelagat aneh dari Pak Jisung. Saat kepergian Frank, ia langsung menghubungi seseorang. Ia tampak seperti sedang memberikan laporan atas kedatangan Frank. 네, 황지성입니다. Keesokan harinya, Kang Hun yang masuk ke auditorium guna menyalakan ventilator, ia masih tetap berdiri di ruang kendali memperhatikan Hweso yang sedang berlatih. Hingga saat Hweso terjatuh, ia bergegas hendak menghampirinya, namun langkahnya terhenti saat secara bersamaan Bongsok tiba. Kang Hun pun melihat tubuh Bongsok yang seketika melayang saat secara spontan berlari menghampiri Hweso. Dari sini ia baru mengetahui bahwa ternyata Bongsok juga salah satu anak yang mempunyai kekuatan super. Awalnya Bongsok mengira bahwa kaki Hweso mengalami cedera, namun ternyata sebaliknya, kaki Hweso baik-baik saja. Ia bahkan tak merasakan sakit sedikit pun. 괜찮아, 나 안 다쳤어.
Melihat tubuh Bongsok yang gemuk, Hweso meminta bantuannya untuk memegangi kakinya saat ia melakukan sit up. Tak ingin menolaknya, Bongsok pun terpaksa membantunya, meskipun ia tahu hal itu pasti akan membuat tubuhnya tak terkendali lagi. Tak sanggup menahannya lagi, tubuhnya benar-benar melayang hingga ia jatuh tersungkur. Hweso yang terkejut menyaksikan hal itu mencoba bertanya mengapa hal aneh itu terjadi. Namun Bongsok dengan salah tingkah berusaha mengelak seakan tak terjadi apapun. Tak ingin lebih banyak pertanyaan dari Hweso, ia bergegas pergi. Ia bahkan menolak ajakan Hweso yang akan mentraktirnya makan dengan alasan ia akan membersihkan lorong sekolah. Sementara Kang Hun yang juga baru saja menyaksikan semua kejadian itu, ia lantas menuju papan pengukur ketinggian lompatan Hweso. Perasaan yang diselimuti rasa iri itu membuatnya kembali mengeluarkan kekuatan supernya pada permukaan dinding hingga dinding itu retak dengan jejak telapak tangan yang seakan menyaingi kemampuan lompatan Hweso. Di kesempatan berikutnya, Hweso yang masih penasaran pada Bongsok mulai memikirkan sesuatu. Saat mereka berdua tengah menikmati makanan mereka di dalam sebuah toserba, ia mengatakan pada Bongsok bahwa sepatu volinya tertinggal di kelas. Tentu saja dengan sukarela Bongsok menuju sekolah untuk mengambilnya. Tanpa sepengetahuan Bongsok, Hweso pun mengikutinya. Karena cuaca malam itu hujan, Hweso mengikuti jejak sepatu Bongsok yang penuh lumpur. Ia mulai ketakutan saat jejak itu tiba-tiba putus di tengah lorong sebelum sampai ke dalam kelas. Ia lantas berkali-kali memanggil Bongsok. Hingga akhirnya Bongsok keluar dari dalam ruang kelas dengan memegang kedua sepatunya. Ternyata ia sengaja melepasnya agar lumpur dari telapak sepatu tak mengotori lantai. Sambil duduk di tengah anak tangga, Hweso menceritakan rasa penasarannya saat Bongsok beberapa kali menggumam sambil menyebutkan banyak angka saat berada dekat dengannya. Ia mengira bahwa itu sebuah mantra, namun Bongsok membantahnya. Ia berkata bahwa itu hanyalah sebuah kebiasaan sejak kecil. Tetapi kemudian saat melihat plester di siku Bongsok terkelupas, Hweso tiba-tiba saja memegang lengannya sembari mencoba merekatkan kembali plester tersebut. Tak butuh waktu lama, tubuh Bongsok seketika melayang begitu saja seperti balon udara. Dan pastinya Hweso sontak terkejut hingga tak mengedipkan mata melihat hal tersebut. Disinilah Hweso mulai mengetahui rahasia Bongsok. Karena tak bisa turun dengan sendirinya, Hweso berusaha membantunya. Dengan berani ia melompat demi meraih kaki Bongsok. Cara itu pun berhasil meski tubuh Bongsok terlanjur tak bisa dikendalikan. Mereka berdua sempat kebingungan lantaran beban yang sudah cukup berat dari dalam tas Bongsok masih belum bisa menahan tubuhnya. Hingga Hweso memeluknya untuk menambah beban. Akhirnya Hweso mengantarnya pulang sembari menggandeng tangan Bongsok sepanjang jalan agar tak melayang terlalu tinggi, meski tubuh itu masih tetap saja naik turun. Berkat bantuan Hweso, mereka berdua tiba di rumah dengan aman. Melihat putranya yang kembali ke rumah bersama seorang gadis, Mihyun pun terkejut dan hampir tak percaya, karena selama ini putranya tak pernah punya teman dekat, bahkan seorang laki-laki sekalipun. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya Bongsok justru pulang bersama seorang teman, terlebih lagi anak perempuan yang sangat cantik. Karena saking bahagianya, Mihyun pun menyuguhkan makanan untuk Hweso dengan porsi besar. Meski merasa makanan tersebut terlalu banyak untuknya, namun Hweso tetap menikmatinya demi menghormati ibu Bongsok. Mereka berdua kemudian menuju lantai atas. Di ruangan tersebut, Bongsok pun menunjukkan suasana kamarnya yang sengaja dirancang atas inisiatif ibunya, guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu Bongsok melayang. Langit-langit kamar itu pun dipasang matras puzzle untuk melindungi kepala Bongsok yang sering terbentur saat tiba-tiba ia melayang. Begitu juga dengan selimut yang sengaja diikatkan pada seluruh sisi tempat tidur guna menahan tubuh Bongsok saat tidur. Ia menceritakan semua tentang dirinya, serta kemampuannya yang sampai saat ini belum bisa ia kendalikan. Bongsok merasa senang dan lega bahwa Hweso terlihat tak begitu terkejut ataupun takut tentang keanehan pada dirinya. Hweso bahkan tak mempermasalahkan hal itu. Ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu keanehan, melainkan suatu kelebihan yang istimewa. 세상엔 이런 사람도 있고 저런 사람도 있고.
Kebahagiaan yang sama juga tengah Mihyun rasakan saat menguping pembicaraan mereka dari lantai bawah melalui kekuatan super indera pendengarannya yang sangat peka. Seusai mengantar Hweso pulang, Bong Sok merasa sangat bersemangat. Mimpinya kali ini, ia bahkan melayang sangat tinggi hingga sampai di atas awan tanpa rasa gugup dan takut. Tetapi tiba-tiba, kembali terdengar suara seorang pria yang berada di kejauhan mengajaknya bicara. Mendengar sebuah kata panggilan yang seakan janggal terhadapnya, membuat Bong Sok heran dan bertanya-tanya dalam hati. 우리 봉석이. 우리? Keesokan harinya, saat mereka berdua berada di ruang olahraga, Hweso mulai menceritakan semua kisahnya dan alasan hingga ia bisa berada di sekolah ini. Ia bahkan memberitahu rahasia yang ia miliki, yakni tubuhnya tidak akan pernah bisa terluka. Lukanya selalu bisa sembuh dengan sangat cepat. 17대로 싸웠어. 나는 절대 다치지 않아. 이거 우리 둘만의 비밀이야. Mulai hari ini mereka berdua sepakat saling menyimpan rahasia satu sama lain. Di tempat lain, Frank kembali beraksi. Kali ini target berikutnya adalah seorang wanita pengelola salon rambut. Alih-alih mencuci rambut, Frank mengajaknya berbincang. Ia juga menanyakan apakah anak nyonya ini bersekolah di sekolahan Jongwon. Mendengar pertanyaan itu, dengan perlahan nyonya ini mengeluarkan gunting dari dalam sakunya. Dari sini mulai bisa kita simpulkan bahwa sekolahan Jongwon adalah tempat para anak-anak keturunan manusia super bersekolah. Kemudian saat Frank menyebutkan nama kode samaran nyonya ini, yaitu Naju, seketika ia menancapkan gunting tersebut pada wajah Frank. Ia pun paham bahwa Frank pasti berniat jahat padanya. 나를 아나? 나죠? 능력이 있구나. Nyonya Naju segera meraih senapan. Kekuatan super yang ia miliki adalah keahlian matanya yang bisa melihat dengan jelas melalui pandangan yang terhalang dinding tebal. Ia membidik dan menembak tubuh Frank berkali-kali dengan mudah dari balik dinding tersebut. Namun Frank yang tak akan dengan mudah dilumpuhkan itu masih tetap terlihat bugar meski banyak peluru telah bersarang di tubuhnya. Hingga aksi perkelahian brutal secara fisik pun terjadi. Tidak bisa mengalahkan Frank, Nyonya Naju akhirnya menjadi daftar korban ketiga pensiunan satuan elit yang tewas mengenaskan. Saat beranjak meninggalkan salon itu, Frank berpapasan dengan Pak Jowon yang kebetulan saat itu datang untuk mengantarkan pesanan di lantai 3. Karena tak begitu paham arah, Pak Jowon pun menanyakan lokasi sesuai alamat si pemesan. Pak Jowon bahkan dengan lugunya mempromosikan kartu nama kedai ayam goreng miliknya pada Frank. Dan berkat arah yang ditunjukkan Frank, Pak Jowon pun akhirnya sampai ke ruang si pelanggan baru, yang ternyata adalah sekelompok preman. Karena Pak Jowon baru dalam bisnis ini, ia belum terfikirkan untuk menyiapkan mesin EDC saat preman itu ingin membayar menggunakan kartu kredit. Maka Pak Jowon terpaksa tetap memberikan ayam gorengnya meski para preman itu tak membayarnya dengan uang cash. Ucapan pria itu pun terdengar kasar, namun Pak Jowon tetap berusaha sabar menghadapinya. Karena ia sudah bertekad untuk tak lagi menunjukkan kekuatan supernya seperti apa yang ia lakukan beberapa tahun lalu saat ia menghadapi para preman. 네, 감사합니다. 맛있게 드세요.